Hovifah diminta nonaktif dari PBNU setelah didapuk jadi Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran. Jalan dan jembatan ruas Tawang Ngalang Kabupaten Gunung Kidul resmi beroperasi. Penyelenggaraan Pokemon Run di tahun 2024 diawali dari Bali. Selamat siang pemirsa, di penghujung pekan ini kami kembali menghadirkan 3 kabar pilihan yang tersaji dalam Kilas Nusantara Siang edisi Jumat 19 Januari bersama saya Nabila Karisti. Pemirsa, setelah didapuk menjadi Dewan Pengarah sekaligus juru kampanye nasional di TKN Prabowo Gibran, Hovifah Indar Parawansa diminta Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf untuk nonaktif dari jabatan Ketua Umum Muslimat NU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Kholil Stakuf meminta kadernya Hovifah Indar Parawansa untuk nonaktif dari jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU apabila Gubernur Jawa Timur itu resmi masuk ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Menurut Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Kholil Stakuf, jika ingin berpolitik praktis maka pengurus PBNU harus nonaktif, setidaknya hingga ajang pemilu berakhir. Sebab, hingga saat ini sudah ada sejumlah pengurus yang mundur hingga nonaktif dampak dari berpolitik praktis dalam pemilu 2024. Ia pun mengingatkan sudah ada aturan bahwa setiap pengurus PBNU tidak boleh ikut berpolitik praktis dalam ajang pemilu. Aturan tersebut juga berlaku untuk Hovifah dan ditegaskan olehnya saat ditemui di Jakarta Kamis 19 Januari. Soal Bu Hovifah, kalau memang dia sudah secara resmi terdaftar sebagai juru kampanye atau terdaftar di dalam tim TKN di dalam TKN, tim kampanye nasional. Kalau sudah terdaftar resmi maka dia harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Gus Yahya menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan merilis puluhan nama pengurus PBNU dari berbagai tingkatan yang sudah dinonaktifkan atau akan nonaktif, dampak keterlibatan mereka dalam ajang pemilu 2024. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kabar baik bagi Anda yang hendak berkunjung ke 11 tempat wisata di Gunung Kidul, karena sekarang jalan dan jembatan ruas Tawang Ngalang telah dibuka. Bahkan jalan ini juga akan terhubung dengan eksit tol Bokoharjo Sleman. Dalam upaya mengembangkan konektivitas antar kawasan strategis pariwisata nasional, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meresmikan ruas jalan dan jembatan Tawang Ngalang yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat peninjauan dan peresmian ruas jalan Tawang Ngalang pada Kamis 18 Januari mengatakan, ruas jalan ini akan terkonektivitas dengan gerbang tol yang ada di wilayah Prambanan, sehingga akan mengurangi kemacetan di jalan utama jalur Yogyakarta-Wonosari ketika di musim liburan. Selain itu, ruas jalan Tawang Ngalang juga terkoneksi dengan jalur jalan lintas selatan atau JJLS yang sudah ada, yang mana jalur tersebut melintasi 11 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul. Bagaimana mereka punya akses yang bisa lebih cepat dikunjungi, tapi bagaimana itu tidak stuck gitu. Dalam arti untuk lapasan bis yang bisa, tempat parkir yang cukup, begitu. Jadi nanti ini dengan demikian harapan saya turis-turis itu makin nyaman masuk ke Jogja. Direncanakan ruas jalan Tawang Ngalang akan tersambung dengan ruas jalan Prambanan Gayam Harjo yang total panjangnya 27,58 km. Sebelah, pokoknya terusan itu membelah bukit gitu ya, nanti nyambung dengan
Gayam Harjo Tawang. Itu cukup besar anggarannya, sekitar 300 miliar, karena itu membelah bukit. Nah itu yang masih kita evaluasi gitu. Pembangunan ruas jalan Tawangalang sepanjang 9,5 km dengan lebar 7,5 meter yang melintasi 5 jembatan ini menghabiskan biaya sebesar 269,5 miliar rupiah yang menggunakan dana keistimewaan. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu bagi Anda pecinta Pokemon sekaligus olahraga lari, patut bersiap karena pada tahun 2024 ini ajang Pokemon Run kembali hadir yang penyelenggaraannya diawali mulai dari Provinsi Bali. Kabar gembira bagi para penggemar Pokemon di tanah air. Tahun ini, Pokemon Run kembali hadir di 4 kota besar, yaitu Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Sebagai pulau dengan banyak destinasi wisata dan budayanya, kota Denpasar dipilih menjadi kota pertama Pokemon Run Bali, yang berlangsung pada 3 Maret 2024 di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon. Dalam konferensi pers di Denpasar, Kamis 18 Januari, General Manager AKG Entertainment Christina Lim menjelaskan, Pokemon Run Bali digelar dengan 2 kategori, yaitu Family Run untuk jarak 3 km dan Fun Run yang berjarak 5 km. Dia membocorkan, akan ada banyak hiburan saat Pokemon Run Bali digelar, salah satunya kehadiran karakter populer Pikachu. Selain dari para penggemar Pokemon, kita sebenarnya mau mencakupi semua masyarakat ya. Soalnya Pokemon memang karakter yang lucu dan memang untuk semua masyarakat ya, dari umurnya mungkin dari umur 3 sampai udah tua juga mereka tahu lah siapa tuh Pikachu, siapa tuh Pokemon. Jadi menurut kita itu kayak kita nggak ada spesifik kasihnya ya, targetnya siapa yang kita mau nyari ini. Jadi yang pentingnya semuanya ikutan untuk meramaikan, untuk mengikuti fun konsep yang ini yang kita sediain. Sementara bagi pemain game Pokemon Go, ajang lari ini sekaligus jadi kesempatan untuk berburu Pokemon di sepanjang rute. Seperti pada tahun 2022, Pokemon Run tahun ini kembali menggandeng Indonesia Muda Roadrunner sebagai race manajemen Pokemon Run 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui pokemon.id mulai 18 Januari. Aktivitas lain bertema Pokemon juga berlangsung sepanjang tanggal 2 dan 3 Maret, seperti Meet and Greet Pokemon, program pengenalan Pokemon game kartu koleksi, Pokemon Go, Pikachu Water Splash Show, Pokemon Kids Carnival, serta penjualan merchandise resmi. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Karena selalu ada eksplorasi baru pada setiap petualangan seru. Pemirsa, nantikan Kilas Nusantara kembali pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga untuk menyaksikan informasi terbaru kami melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga saluran UCTV kami. Sampai jumpa.